Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi dengan saya, yaitu Bu Irma Retnosari. Dalam pelajaran hari ini adalah kita akan membahas tentang pelajaran ekonomi. Apa yang akan kita bahas itu adalah pelajaran di dalam ekonomi. Itu kita akan membahas untuk materi kelas 12 adalah akuntansi. Untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam sistem informasi ini diharapkan siswa dapat mendeskripsikan akuntansi sebagai informasi akuntansi. Oke, untuk memulai pembahasan ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah apa pengertian dari akuntansi. Ya, pengertiannya akuntansi itu apa? Kita akan pelajari. Selanjutnya yang kedua, kita akan mempelajari tentang pemakai sistem informasi akuntansi terdiri dari dua pihak, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Apa bedanya intern dan ekstern? Nanti setelah ini. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang kegunaan informasi akuntansi. Lah, gunanya apa sih informasi akuntansi itu? Yang keempat, kita akan mempelajari tentang bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidangnya itu terdiri dari beberapa macam dan kita akan mempelajari nanti satu persatu. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang profesi akuntansi. Profesi akuntansi sama dengan pekerjaan. Lah, kalau pekerjaan sebagai seorang akuntansi dinamakan akuntan. Jadi kalau akuntansi itu adalah pelajaran atau kegiatannya, tetapi orang yang berkecimpung di dalam akuntansi disebut akuntan. Akuntan ini di dalam peta konsep terdiri dari 4, yaitu akuntan publik. Nah, yang kedua adalah akuntan pemerintah, yang ketiga adalah akuntan intern, yang keempat adalah akuntan pendidik. Oke, setelah ini kita akan mempelajari satu persatu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian akuntansi. Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Dan apa bedanya dengan pembukuan? Akuntansi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut accounting. Dalam dunia usaha disebut the law of business. Definisi yang dikemukakan oleh American Institute of Certificate Public Accountant, akuntansi berarti suatu seni pencatatan, yaitu mencatat, pengelompokan, yaitu mengelompokkan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang atau segala transaksi dan kejadian yang sedikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan hasilnya. Jadi definisi tentang akuntansi meliputi 1 transaksi, 2 pencatatan, 3 penggolongan, 4 pengikhtisaran, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Maka dari definisi ini, maka akuntansi mencakup tentang pengetahuan. Nah, dilihat dari gambar ini, maka tahapan dari proses akuntansi meliputi transaksi pencatatan, penggolongan, perangkuman, dan pelaporan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Terus yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi yang terdiri dari 2 pihak, yaitu intern dan ekstern. Apakah itu pihak intern? Adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jalannya perusahaan. Jadi yang memimpin, bisa direktur, bisa pemilik perusahaan. Dia pokoknya pemimpin perusahaan itu disebut intern atau di dalam perusahaan, pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan. Kegiatannya meliputi mengetahui seberapa besar hasil yang sudah dicapai, kegiatannya apa saja, dan menyusun rencana keuangan. Yang kedua adalah pihak ekstern. Yang pertama, pihak ekstern itu pengertiannya dulu ya. Ekstern itu adalah pihak pemakai informasi akuntansi.
Nah, kalau intern itu adalah yang pimpinan perusahaan, tetapi ekstern itu pemakai informasi akuntansi, terdiri dari pemilik atau calon pemilik. Pemilik calon pemilik itu adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan atau calon pemilik itu ibaratnya seorang investor, ya. Maka diperlukan informasi akuntansi. Untuk apa aja? Mengetahui perkembangan perusahaan, posisi keuangan, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Itu adalah pemilik atau calon pemilik atau disebut dengan investor. Yang kedua adalah kreditur. Kreditur itu adalah lembaga kredit atau bank. Bank itu jelas membutuhkan informasi akuntansi untuk apa? Ya untuk memberikan modal atau memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Kenapa harus tahu seorang kreditur atau bank itu? Karena untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan sebelum memberikan pinjaman. Jadi dikatakan kapabilitas, solvabilitas, rentabilitas seorang sebagai pengusaha atau perusahaan itu valid, maka diperlukan sebuah laporan keuangan atau informasi keuangan. Yang ketiga adalah badan-badan pemerintah. Pemerintah itu berkaitan dengan pajak. Nah, karena biasanya perusahaan itu akan dikenakan pajak sebagai pemasukan negara. Ya kalian sudah mempelajari di kelas 11 tentang pajak. Jadi pemerintah itu berkepentingan untuk mengetahui informasi akuntansi berkaitan dengan pajak yang akan ditarik oleh pemerintah. Yang keempat, pegawai atau karyawan dan serikat buruh. Nah, ini penting untuk apa? Keberlangsungan sebuah perusahaan itu bagi seorang karyawan itu bisa dilihat dari sistem informasi akuntansinya. Mengapa perlu? Untuk mengetahui keadaan perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah levelnya bagaimana, jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan bagi karyawannya seperti apa. Jadi jangan sampai tiba-tiba di PHK gitu. Nah, itulah pihak-pihak yang ekstern yang membutuhkan informasi akuntansi, terdiri dari 4 ya. Selanjutnya yang ketiga, kegunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi ini kegunaannya yang terdiri dari sebagai bahan penyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Perusahaan itu mau merencanakan kegiatan mesti dilihat dari keuangannya toh. Jadi sebuah perusahaan itu akan melakukan perencanaan kegiatan disesuaikan dengan besarnya atau informasi yang didapatkan dari akuntansi. Yang kedua adalah pengendalian perusahaan. Artinya jangan sampai sebuah perusahaan itu seperti ibarat besar pasak daripada tiang. Artinya jangan sampai merugi misalnya, jangan sampai pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran, maksudnya gitu. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi manajemen. Nah, keputusan apa? Ya keputusan tentang merekrut karyawan baru, tentang memperbesar biaya produksi, tentang menambah modal, tentang melakukan pinjaman, itu dilihat dari informasi akuntansi. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Ini tahapan akhir dalam sebuah akuntansi. Oke, selanjutnya bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi keuangan meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi sosial, dan akuntansi pendidikan. Oh, banyak ya, ada 10 bidang. Oke, kita lihat pengertian dari akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan itu mencatat semua transaksi perusahaan
atau unit ekonomi yang menyiapkan laporan dari catatan tersebut secara berkala. Secara berkala ini saatnya teratur, mulai Januari, Februari sampai akhirnya Desember, berkala gitu, teratur. Yang kedua, akuntansi manajemen, bahwa akuntansi manajemen mempelajari tentang data historis maupun data taksiran untuk membantu manajemen perusahaan dalam kejadian sehari-hari maupun untuk menyusun perencanaan kegiatan di masa mendatang. Jadi manajemen itu memanage atau mengatur. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi yang menekankan dalam penetapan atas biaya proses produksi dalam suatu produk. Jadi menentukan berapa proses produksi itu, barang yang harus saya hasilkan itu harus sesuai dengan ini bidangnya akuntansi biaya. Jadi agar terkontrol semua kegiatan perusahaan itu terkontrol. Yang keempat, akuntansi pemeriksaan atau disebut auditing, diaudit. Ya, dia berarti bidang akuntansi yang memeriksa, pemeriksaan bebas atas alat keuangan. Biasanya kita akan menyewa akuntan publik atau akuntan dari pihak luar. Terus yang kelima, akuntansi perpajakan, yaitu yang mempersiapkan penyusunan SPT dan konsekuensi pajak yang akan terjadi atas transaksi perusahaan. Misalnya karena perusahaan tersebut memiliki laba, maka berapa persennya itu untuk pajak, dan pajaknya untuk siapa? Ya pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tersebut disesuaikan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin bonafit, semakin maju perusahaan itu, otomatis progresnya atau besarnya pajak itu mengikuti besarnya sistem informasi akuntansinya. Yang keenam, sistem akuntansi adalah akuntansi yang khusus berhubungan dengan perencanaan dan penciptaan prosedur akuntansi dan peralatannya serta langkah-langkah pengumpulan data dan pelaporan. Sistem itu mengadakan berarti perencanaan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data sampai pelaporan. Jadi itu sistem akuntansi. Jadi langkah awal di bidang akuntansi itu apa saja sampai terakhir pelaporan. Ini masuk dalam sistem akuntansi. Yang ketujuh, bidang akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi yang khusus menyajikan perencanaan keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk periode tertentu. Misalnya untuk direncanakan apakah sesuai budget, itu kan berarti rencana. Apakah sudah sesuai dengan realisasi? Maka diperlukan anggaran atau budgetnya itu. Jadi jangan sampai pelaksanaan itu menyimpang atau jauh dari anggaran. Ya. Yang kedelapan adalah akuntansi pemerintah atau government accounting. Akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pelaporan transaksi yang terjadi dalam pemerintahan, baik negara maupun daerah, meliputi banyak aspek tentang sistem keuangan kenegaraan yang berdasarkan undang-undang. Yang kesembilan, akuntansi sosial, bidang dalam akuntansi yang mempelajari efek sosial akibat kemajuan di bidang usaha, misalnya tentang limbah. Akuntansi yang mengurusi tentang bagaimana atau anggaran untuk kesejahteraan lingkungan sekitar pabrik itu, perusahaan itu. Apabila setiap hari Lebaran ada seperti dana sosial atau THR bagi karyawan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, terus penanganan tentang sampah atau limbah perusahaan secara yang ramah lingkungan, itu masuk dalam anggaran bidang akuntansi sosial. Yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Bidang akuntansi yang khusus berkecimpung di bidang pendidikan. Siapa itu? Ya, yang melibatkan bidang pendidikan berarti kita sebagai akuntan pendidikan. Saya sebagai guru pendidik disebut akuntan pendidik, dan di situ berkecimpung di situ, atau kalian yang sebagai subobjeknya menjadi belajar tentang akuntansi, maka bidangnya adalah akuntansi pendidikan.
Di samping mendidik, kadang dosen atau guru mengadakan penelitian, pemeriksaan, dan bisa menjadi konsultan akuntansi. Oke, ada 10 bidang. Yang terakhir adalah profesi akuntansi, terdiri dari 4, yaitu akuntan publik, yaitu akuntan ekstern yang menyediakan jasa untuk perusahaan yang membutuhkan dan menerima pembayaran sebagai imbalan jasa. Yaitu akuntan publik itu berarti kita sebagai perusahaan itu bisa mengundang pihak lain, pihak luar atau ekstern untuk mengaudit atau untuk mengerjakan pelaporan akuntansi kita. Jadi kita tidak perlu mempunyai tenaga ahli, cukup setiap akhir tahun kita mengundang atau melakukan menggunakan jasa seorang akuntan publik untuk mengerjakan laporan-laporan tentang keuangan. Terus akuntan intern. Ya, intern, kalau ekstern tadi berarti akuntan publik. Siapa akuntan intern? Ya, akuntan intern yang bekerja pada sebuah perusahaan tersebut. Jadi kalau sudah punya akuntan intern, apakah bisa memakai akuntan publik? Ya enggak perlu, karena mereka sudah membayar atau sudah memiliki seorang akuntansi yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Terus yang tugasnya apa? Mengerjakan akuntansi, laporan keuangan, menyelesaikan perpajakan, menyusun sistem akuntansi, dan mengadakan pemeriksaan. Selanjutnya melakukan pelaporan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah berarti pihak akuntan yang bekerja pada perusahaan milik negara atau BUMN bisa. Jadi tugasnya adalah menyusun APBN, terus pemeriksaan intern perusahaan negara berarti BUMN. Kemarin kelas 11 ingat toh, apa saja perusahaan BUMN itu, bisa PLN, Telkom lah. Itu akuntan pemerintah yang ngurusi tentang aset-aset negara. Terus yang terakhir, akuntan pendidik. Akuntan yang bekerja di bidang pendidikan yang bertugas untuk memajukan pendidikan akuntansi, seperti contohnya guru, terus dosen, itu sebagai akuntan pendidik yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Demikianlah yang materi ini selesai. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang sistem informasi akuntansi. Semoga kalian semua lebih paham, lebih bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang pengertian proses kegiatan akuntansi, tujuan utama akuntansi, bidang-bidang akuntansi, dan profesi akuntansi. Untuk selanjutnya, silakan dibuka link di psikologi tentang tugas-tugas yang akan kalian selesaikan setelah pembahasan sistem informasi akuntansi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.